Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita eh, punya kesempatan untuk ketemu kedua kalinya ya di biologi. Nah, kemarin sudah kita pelajari tentang apa itu sel, apa itu organel. Kali ini kita sudah mulai masuk ke bagaimana organel-organel dalam sel tersebut bekerja. Atau secara sederhananya bagaimana proses kehidupan dalam sel itu berjalan. Tapi di sini lebih khususnya saya akan membahas tentang sistem endomembran dan juga sistem transport yang terjadi di dalam sel. Untuk yang pertama, kita akan bahas sistem endomembran dulu. Apa itu sistem endomembran? Sistem endomembran itu dia akan berasal dari dua kata, endo yang artinya di dalam dan membran yang artinya adalah selaput ya. Nah, sistem endomembran ini adalah berbagai jenis organel bermembran, yaitu diantaranya adalah retikulum endoplasma dan juga badan Golgi atau aparatus Golgi yang dihubungkan melalui sambungan fisik secara langsung atau melalui transfer vesikula. Nah, jadi sistem endomembran ini adalah sistem yang menghubungkan antara aparatus Golgi dan juga retikulum endoplasma. Nah, kalau saya analogikan, sistem endomembran ini adalah sistem seperti produksi di pabrik. Nah, di mana yang jadi pabriknya, yang bertugas untuk memproduksi barang awalnya itu adalah si RE baik kasar maupun halus. Masih ingat apa gak bedanya yang halus sama yang kasar? Kalau yang kasar kemarin memproduksi, ya benar, protein. Sedangkan yang halus adalah memproduksi lipid. Nah, itu kemudian dia ditransfer ke aparatus Golgi untuk kemudian didistribusikan. Baik itu di dalam sel maupun keluar sel. Nah, jadi distributornya adalah si aparatus Golgi. Lebih lanjutnya, kita tonton video berikut ini. The endomembrane system is a collection of membrane-based organelles that work together to create, modify, and export cell products such as proteins and lipids. Nah, ini tadi ya. Sistem endomembran itu adalah hubungan antara organel-organel bermembran yaitu RE dan juga Golgi ini untuk memproduksi produk seperti protein dan juga lipid. Nah, apa saja produknya yang terbentuk dari lipid maupun protein itu? Di antaranya adalah hormon dan juga enzim. Oke, lanjut. It consists of the nuclear envelope, the rough and smooth endoplasmic reticulum, the Golgi apparatus, and several types of vesicles. Nah, bahkan kalau di dalam video ini disebutkan bahwa tidak hanya Golgi dan juga RE, tetapi juga nukleus. Ini adalah nukleus ya yang berada di tengah sel ini. Dia juga termasuk ke dalam sistem endomembran karena dalam sintesis protein seperti yang sudah saya sebutkan kemarin ya, mRNA itu kan dibentuk di dalam nukleus. Nah, kemudian ditransfer ke RE kasar. Nah, lebih spesifiknya adalah ribosom ini. Nah, mRNA atau RNA duta itu kan dibentuk di dalam nukleus. Nah, untuk kemudian transfer ke sini. Maka mau tidak mau maka nukleus juga termasuk ke dalam sistem endomembran. Nah, termasuk vesikel inilah. Vesikel inilah yang nanti akan berisi protein maupun lipid yang sudah diproduksi. Kayak gitu. Oke, lanjut. Let's start our tour with the endoplasmic reticulum. There are two types of endoplasmic reticulum, rough and smooth. Kasar dan The rough endoplasmic halus. reticulum, or rough ER, is studded with ribosomes. Nah, ini ada These ribosomnya yang menempel di ribosomes are what give the permukaannya. rough ER its rough appearance. Ribosomes are responsible for producing proteins, which are packaged into transport Nah, ini vesicles and protein yang carried to dia the Golgi apparatus. dipaketkan dalam
The vesikel. smooth Nah, baru endoplasmic kemudian setelah reticulum, sampai di or smooth Golgi itu dia ER, diproses lacks lebih lanjut. ribosomes on its surface. This is why it's called smooth. The smooth ER is mainly responsible for the detoxification of harmful chemicals. It's also responsible for the production of lipids. Nah, selain produksi lipid, ternyata RE halus ini juga berfungsi di dalam mendetoksifikasi berbagai senyawa racun. Oke, lanjut Which are dulu. also packaged into transport vesicles and sent to the Golgi apparatus. Nah, ini yang The Golgi lipidnya. apparatus is made of a series of flattened sacs that look a little like pancakes. Nah, membran yang bertumpuk-tumpuk sehingga kalau misalnya di zoom seperti ini bentuknya seperti pancake yang bertumpuk-tumpuk kayak gini. Its job is to package and distribute cell products that are either destined for a specific location within the cell. Nah, jadi tugasnya si Golgi ini adalah untuk memaketkan yang hasil produksi dari RE tadi. Jadi yang bentuknya yang vesikelnya warnanya biru ini dari RE kemudian dimasukkan ke Golgi itu di vesikelnya dia bergabung ke dalam Golgi dan nanti akan terbentuk vesikel yang baru yang lebih baik. Such as the plasma membrane, or for secretion from the cell. You can think of the Golgi apparatus as the post office of the cell, where packages Cell are dropped delivery atau off and distributornya. destinations are assigned. For example, some of the proteins from the rough ER are modified by the Golgi apparatus to become digestive enzymes, which are packaged into a special type of vesicle called a lysosome. Nah, jadi maksudnya dari video ini adalah yang hasil dari RE tadi tidak hanya dibiarkan entah kemudian dibungkus vesikel yang baru lagi, tetapi di dalam aparatus Golgi ini diberikan berbagai tambahan molekul yang kemudian merubah dia menjadi lebih spesifik sesuai dengan fungsinya. Nah, salah satunya adalah lisosom ini, yang mana dari protein yang dari RE tadi diolah sama aparatus Golgi ditambah berbagai molekul yang kemudian menyebabkan dia berubah menjadi lisozim. Nah, lisozim ini terbungkus dalam vesikel yang kemudian menjadi lisosom yang fungsinya di dalam pencernaan intraseluler. The job of this particular lysosome is to fuse with another vesicle coming in from the plasma membrane. The lysosome's digestive enzymes then break down the contents of the vesicle, releasing nutrients for the cell. Other cell materials leaving the Golgi apparatus may be destined for secretion from the cell. For example, some might be hormones that help with body regulation, while others might be proteins that become part of the materials surrounding the cell. Before these products can be Nah, jadi tidak hanya untuk menghasilkan berbagai senyawa yang untuk diekspor keluar sel, tapi sistem endomembran ini sendiri juga berfungsi di dalam misalnya untuk membentuk dinding sel. Nah, jadi hasil dari RE tadi itu diolah sama si aparatus Golgi untuk membentuk dinding sel. Jadi dikeluarkan dari membran untuk membentuk dinding sel. Itu salah satu exported fungsi yang from the lain. cell, they must first be packaged into a secretory vesicle. This vesicle then merges with the plasma membrane, releasing its contents into the external environment. The endomembrane system can be modified slightly. Nah, itu tadi yang setelah dimodifikasi oleh aparatus Golgi, kemudian dibungkus lagi dengan secretory vesicle, baru kemudian dikeluarkan dari sel kayak gitu. To meet the specific needs of each cell. For example, a muscle cell usually has more rough ER because of its need for protein, while a liver cell usually contains more smooth ER because it Nah, ternyata sel itu berbeda kandungan organelnya sesuai dengan fungsinya. Dimana kalau di sini dijelaskan bahwa RE kasar itu lebih banyak ditemukan ketika berada pada sel otot. Nah, karena dibutuhkannya energi dalam bentuk protein itu. Sedangkan kalau pada sel liver atau hati, karena dia tugasnya adalah untuk mendetoksifikasi berbagai macam senyawa, dia lebih banyak mengandung RE yang halus. Nah, seperti yang kita tahu, selain memproduksi lipid, RE halus ini berfungsi dalam detoksifikasi juga, kayak gitu. of its role in detoxification. Regardless of these modifications, the movement of materials within the endomembrane system is basically the same for all eukaryotic cells. Oke, untuk lebih lanjutnya, agar kita tahu bagaimana Golgi itu merubah
struktur dari hasil produksi RE. Nah, ini kita lihat di video ini. To Moo Math and Science. In this video, I'd like to talk about the endomembrane system. The endomembrane system consists of organelles that create, modify, and transport proteins and lipids throughout the cell. It consists of the nuclear membrane, rough and smooth ER, the Golgi apparatus, and different types of vesicles. First, ribosomes, which are protein factories of the cell, can be found on the rough ER. These ribosomes create proteins and then transfer these proteins into the ER, where they undergo modifications, such as folding. These modified proteins may be absorbed into the membrane of the ER or packaged into a vesicle that may travel to the Golgi apparatus. The smooth ER may transport lipids to the Golgi apparatus, also using vesicles. A vesicle is a relatively small membrane-bound enclosed sac that stores or transports substances. At the Golgi apparatus, the proteins are sorted, packaged, and tagged. Nah, di dalam aparatus Golgi, protein maupun lemak tersebut kemudian disortir dan diberikan modifikasi, kemudian dipaketkan kembali untuk didistribusikan di dalam sel maupun keluar sel. So that they can travel to the right place inside or out of the cell. The receiving side of the Golgi apparatus is called the aparatus Golgi itu ada yang namanya cis phase dan trans phase. Cis itu adalah daerah di mana transfer vesicle yang berasal dari RE itu masuk. Jadi istilahnya gerbang masuknya adalah cis phase atau wajah cis. Nah, sedangkan yang sisi satunya namanya adalah trans phase. Disinilah kemudian yang hasil modifikasi Golgi itu dikeluarkan. cis phase. The opposite side is called the trans phase. The transport vesicles that formed at the ER travel to the cis phase, fuse with it, and empty their contents into the Golgi apparatus. As the proteins and lipids travel through the Golgi apparatus, they undergo further modifications that allow them to be sorted. The most frequent modification is the addition of short chains of sugar molecules. Nah, biasanya modifikasi dari protein maupun lipid itu adalah penambahan berbagai macam rantai gula atau glukosa. These newly modified proteins and lipids are then tagged. These tags help the proteins arrive at their proper destinations. Finally, the modified and tagged proteins are packaged into vesicles that leave the trans phase of the Golgi apparatus. Nah, setelah dilakukan modifikasi tadi selama perjalanan di dalam aparatus Golgi, kemudian dia dipaketkan kembali. Dipaketkan untuk kemudian diekspor baik keluar maupun akan digunakan dalam sel. Salah satunya adalah pembentukan lisosom tadi itu. Itu adalah hasil dari aparatus Golgi. Some of these vesicles deposit their contents into other parts of the cell where they may be used, while others release their contents outside of the cell by diffusing into the cell membrane. So there we go, the endomembrane system. Oke, itu adalah sistem endomembran. Nah, sistem yang menghubungkan antara berbagai macam organel yang bermembran, diantaranya adalah RE, Golgi, nukleus, dan juga berbagai macam vesikel tadi itu, yang menghubungkan antar organel. Nah, selanjutnya adalah transport di dalam sel. Nah, ini masih sangat terkait dengan sistem endomembran tadi. Can you smell that delicious cake? Have you ever wondered why your fingers prune in water, or how plants manage to take up nutrients from the soil? All of these things require the movement of substances by either diffusion, osmosis, or active transport. Nah, ini ada pendahuluannya. Pernahkah kalian berpikir bagaimana kue yang berada di tempat yang agak jauh kemudian bisa tercium oleh hidung kita?
atau bagaimana tumbuhan itu mengambil nutrisi dari tanah, atau bagaimana bisa ketika kita terlalu lama berendam di air atau berenang, maka tangan kita lama-kelamaan mengkerut. Nah, itu bisa terjadi karena transport di dalam sel, yaitu diantaranya bisa terjadi karena difusi, osmosis maupun transport aktif. Nah, apa itu masing-masing definisinya? Kita lanjutkan. In this two-part series, we're going to discover how cells take in useful substances and remove waste using these three methods of transport. Nah, sebetulnya transport dalam sel itu fungsinya cuma ada dua, yaitu mengambil yang dibutuhkan dan membuang yang tidak dibutuhkan lagi. The exchange of materials occurs between cells and their environment across the cell membrane. To make this exchange as efficient as possible, some organisms have evolved specialized exchange surfaces, like the alveoli in the lungs, or root hairs in plants, or the nephrons in kidneys. Depending upon what is being exchanged and which direction along the concentration gradient things are traveling, will determine whether diffusion, osmosis, or active transport will be used. Let's start with diffusion. The lovely smells of the cake spread around the room by diffusion. Diffusion is the process in which particles spread out from each other. They move from high concentration, so right by the cake, to an area of low concentration. Oke, yang pertama adalah transport pasif. Nah, jadi transport dalam sel ini terbagi jadi dua. Ini terbagi jadi dua itu adalah transport aktif dan transport pasif. Yang pertama, transport pasif ini adalah transport yang tidak membutuhkan energi. Itu ciri utamanya. Ciri yang kedua adalah karena dia tidak membutuhkan energi, maka pertukaran zatnya adalah dari gradien konsentrasi yang lebih tinggi ke yang rendah. Nah, ini contohnya adalah pada partikel kue itu, partikel bau kue. Nah, jadi ketika dia di dekatnya kuenya itu sendiri, maka partikel ini akan lebih banyak konsentrasinya dibandingkan yang tempatnya lebih jauh. Nah, ini sama juga kayak misalnya bau kentut ya. Ada salah satu temanmu yang kentut di pojokan. Nah, lama-kelamaan yang berada di depan pun akan bisa membau itu karena peristiwa difusi ini. Nah, jadi lama-kelamaan partikel-partikel bau itu akan menyebar ke seluruh ruangan. Itu adalah proses difusi. Ya, sama juga kalau misalnya dalam bentuk cair itu adalah gula. Ketika lama-kelamaan diaduk dalam air, maka gula itu akan menyebar ke seluruh bagian air. Itulah yang dinamakan dengan proses difusi. So, everywhere else in the room. In diffusion, particles move down the concentration gradient until they are evenly distributed. For particles to move like this, they need to be a gas or particles of a dissolved substance. Diffusion is seen throughout nature and allows substances to pass into or out of cells across the cell membrane. But they must be dissolved, and there must be a concentration gradient that they can move from high concentration to low concentration. Nah, contohnya difusi ini yang paling jelas kalau di dalam tubuh kita adalah ada dua, yaitu di dalam nefron. Nah, kelas 9 sudah dibahas itu ya, nefron, di mana terjadi proses filtrasi, kemudian reabsorpsi dan augmentasi itu di dalam ginjal. Nah, kemudian yang kedua adalah di alveolus, permukaan alveolus, di mana di situ terjadi pertukaran antara CO2 dan oksigen. Ya, itu contohnya difusi. Gas exchange in the lungs, so oxygen moving from the alveoli into the blood and carbon dioxide from the blood into the alveoli. Nah, ini ketika dalam proses inspirasi, di mana kita menghirup udara itu, maka di dalam alveolus ini akan banyak mengandung oksigen, sedangkan pembuluh darah yang di bagian sini akan banyak mengandung karbon dioksida. Oleh karena itu oksigen akan ditransfer ke dalam pembuluh darah, sedangkan dari pembuluh darah karbon dioksidanya akan masuk ke dalam alveolus untuk kemudian diekspirasikan atau dikeluarkan dari tubuh. Are both great examples of diffusion. Carbon dioxide moving from the air into the leaves of plants also moves by diffusion, but it doesn't have to be a gas. How digested foods like amino acids move from the small intestine into the blood also moves by diffusion.
You can also have penyerapan sari-sari makanan dari usus halus itu facilitated juga. diffusion, where the movement is still down the concentration gradient, but special carrier proteins are required to enable the movement. Glucose and ions need carrier proteins to move across the membrane. Nah, difusi juga ada berbagai macam. Salah satunya adalah difusi yang dipermudah. Nah, ini adalah dipermudah dengan protein pembawa atau carrier protein. Nah, sudah mudah. Osmosis is very similar to diffusion, but just for water. It is the movement of water into or out of a cell. Again, it is the movement from a dilute solution, so high concentration of water molecules, down the concentration gradient to a more concentrated solution, so low concentration of water molecules. The water molecules move across a partially permeable membrane. Water molecules move at random, so some do go back across the membrane. But the overall net effect is that there is movement to the more concentrated side, or the side with less water, until equilibrium is reached, or until there is no net movement of water anymore. Osmosis out of a cell can cause big changes. Animal cells shrivel up. Kalau yang tadi difusi itu adalah perpindahan zat terlarut. Nah, misalnya gula, kemudian partikel bau itu, kalau osmosis yang berpindah adalah zat pelarutnya, yaitu kalau misalnya dalam bentuk cair, yaitu adalah airnya itu sendiri. Contohnya adalah misalnya kalau kita punya sel, kemudian sel itu kita tempatkan dalam kandungan garam 50% misalnya, itu kan sangat pekat. Maka yang terjadi apa di dalam sel itu? Sel itu akan mengalami pengkerutan atau krenasi seperti ini. Karena apa? Karena air dalam sel ini akan berpindah menuju konsentrasi garam yang lebih tinggi yang berada di luar. Nah, oleh karena itu selnya akan mengkerut atau mengalami krenasi. Nah, sedangkan kalau misalnya partikelnya terlalu hipotonik atau terlalu encer, maka yang terjadi adalah selnya itu akan menggembung karena dia air dari luar atau dari lingkungan masuk ke dalam sel. Nah, itu perbedaan yang pertama antara osmosis dan difusi. Yang pertama adalah yang berpindah zat pelarut dan zat terlarutnya. Yang kedua, berpindahnya adalah dari, kalau yang difusi tadi dari konsentrasi tinggi ke rendah, kalau yang osmosis adalah dari konsentrasi rendah ke yang lebih tinggi. Tapi yang berpindah adalah berbeda. Kayak gitu. Kalau yang difusi adalah zat terlarut, kalau osmosis adalah zat pelarut. Yang ketiga, perbedaannya adalah kalau difusi, dia tidak melalui membran semi permeable atau selektif permeable. Sedangkan kalau osmosis dia pasti melalui membran semi permeable. Tuh, jadi tiga perbedaan antara difusi dan osmosis. And in plant cells, the membrane and cytoplasm shrink away from the cell wall, causing the cell to become flaccid. And if osmosis causes lots of movement of water into the cell, plant cells swell and become turgid. They have a strong cell wall which prevents them from bursting, whereas animal cells don't have a cell wall, and so they burst. Nah, kalau pada sel tumbuhan, ketika dia ditaruh dalam cairan yang hipotonik atau terlalu encer, maka yang terjadi adalah selnya ini menjadi turgid. Nah, selnya menggembung seperti ini namanya adalah turgid kondisinya. Nah, kalau pada sel iwan karena dia tidak punya dinding sel, maka ketika ditaruh dalam cairan yang hipotonik, lama-kelamaan dia akan pecah karena terlalu banyak menyerap air. The absorption of water by plant roots and the absorption of water in the small intestine and the colon all use osmosis. So we know all about the movement of gases and water. But what is active transport for? Watch part 2 to learn about active transport. Nah, transport aktif itu salah satunya adalah dengan endositosis dan exositosis. Are often particles or large polar molecules that cannot cross the hydrophobic plasma membrane. Many single-celled eukaryotes employ endocytosis to ingest such food particles. In this process, the plasma membrane extends outward and surrounds the food particle. Cells use three major types of endocytosis: phagocytosis, pinocytosis, and receptor-mediated endocytosis. Endositosis adalah proses masuknya partikel dari luar ke dalam sel melalui vesikel. Nah, itu ada tiga, yaitu adalah fagositosis, pinositosis, dan
endositosis yang dimediasi sama reseptor. Nah, reseptornya ada di mana? Dia berada di membran sel. If the material the cell takes in is particulate, such as a bacterium or a fragment of organic matter, the process is called phagocytosis. Sel imun, di mana ketika dia bertemu dengan bakteri yang berpotensi membahayakan, maka akan terjadi fagositosis. Sehingga masuk ke dalam sel. If the material the cell takes in is liquid, it is called pinocytosis. Specific molecule. Kalau fagositosis adalah zat padat yang dimasukkan ke dalam sel, kalau pinositosis adalah zat yang bersifat cair atau liquid. Itu bedanya fagositosis dengan pinositosis. Such as low-density lipoproteins, LDL, are often transported into eukaryotic cells through receptor-mediated endocytosis. Molecules to be transported first. Nah, sedangkan beberapa molekul itu dia butuh adanya reseptor di membran plasma untuk agar dia bisa masuk ke dalam sel dengan cara endositosis. Nah, ini salah satu. First bind to specific receptors on the plasma membrane. The interior portion of the receptor protein is embedded in the membrane. The protein clathrin coats the inside of the membrane in the area of the pit. When an appropriate collection of molecules gathers in the coated pit, the pit deepens and seals off to form a coated vesicle which carries the molecules into the cell. Exocytosis is the reverse of endocytosis. This process results in the discharge. Exocytosis itu adalah proses yang seperti pada sistem endomembran tadi, di mana dari dalam sel diarahkan menuju keluar melalui vesikel yang berasal dari retikulum endoplasma ke Golgi kemudian ke membran Charge of plasma. material from vesicles at the cell surface to the outside of the cell. Nah, oke, saya review sedikit. Transport dalam sel itu ada dua macam secara garis besar, ada pasif dan aktif. Yang pasif tadi adalah melalui difusi dan juga osmosis, sedangkan kalau yang aktif itu endositosis dan eksositosis, dan satunya adalah pompa ion. Nah, ini yang saya kelupaan cari videonya. Nah, daripada videonya macet-macet, saya jelaskan di Google Classroom saja untuk besok. Oke, cukup sekian. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.